Sebenarnya definisi mengenai tasawuf itu sudah banyak di beberapa kitab, ya, mulai dari Imam Al-Qushayri, Imam Ghazali, hampir semua sufi pasti mendefinisikan tasawuf. Tapi tasawuf itu sendiri ketika disimpulkan, yang oleh Syekh Abdurrahman As-Sulami, salah satu sufi besar sebelum Al-Qushayri, beliau sampai menyebutkan ada 2000 lebih definisi tentang tasawuf. Tetapi kalau disimpulkan, kemudian disimpulkan bahwa tasawuf itu adalah adab, soal adab. Karena itu at-tasawwufu kulluhu adab. Seluruh tasawuf itu isinya adab. Adab hamba dengan Allah, adab hamba dengan Rasulullah, adab hamba dengan seluruh makhlukat, seluruh ciptaan-ciptaan Allah ini. Jadi tasawuf itu sederhana seperti itu, soal adab. Nah, adab itu posisinya adalah di wilayah batin. Nah, adab itu di wilayah batin. Dari adab inilah, karena diolah oleh namanya al-hal, di wilayah al-hal, wilayah ruhaniyah, batiniyah ini lahirlah adab. Maka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyebutkan adabani Rabbi. Allah mendidik adab padaku, fahsana ta'dibi, sehingga adabku menjadi bagus. Ini adab inilah yang suasananya di wilayah bawatin, batiniyah ini melahirkan akhlak. Jadi adab itu mendahului akhlak. Akhlak itu ekspresi dari adab. Nah, karena itu kalau adabnya bagus, akhlaknya bagus. Akhlaknya bagus, amaliyahnya bagus. Nah, itu aja. Jadi, nah, sufi itu adalah pelakunya. Pelaku itu semua. Nah, karena ini wilayah batiniyah, maka perlu ada pendidikan. Tanpa pendidikan, maka nanti dikhawatirkan manusia menjadi tersesat. Wilayah batin itu begitu lembut, begitu misterius, yang berhubungan dengan adab ma'allah. Terutama adab ma'allah itu ya adab merasakan bagaimana adabnya, menyadari segala hal itu datangnya dari Allah, kemudian bagaimana adab menuju kepada Allah, kemudian adab bersama Allah, lalu adab hanya untuk Allah, adab lillahi ta'ala, ini ada adabnya juga. Nah, itu dididik, yang pendidikan itulah yang disebut dengan thariqah. Ya, pendidikan, karena itu supaya apa? Supaya seseorang ini bisa riyadhatun nafs, mengolah jiwanya, mendidik jiwanya melalui tazkiyatun nafs, pembersihan terhadap diri. Setelah dibersihkan, lalu tathhirul qulub, yang ada di dalam diri, yang paling utama namanya al-qalbu, itu disucikan. Nah, maka kalau di Quran disebutkan innallaha innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang taubat, itu orang-orang yang melakukan tazkiyatun nafs. Wa yuhibbul mutatahhirin. Setelah tazkiyatun nafs, ada tathhirul qulub, orang-orang yang menyucikan hatinya. Nah, itu ya. Jadi definisi tasawuf itu sangat sederhana. Jadi ini soal adab. Ribuan kitab tentang tasawuf, ini hanya soal adab. Menjalankan bagaimana menempuh pendidikan ini melalui thariqah ini,
menuju kepada Allah. Kan begitu. Nah, menuju kepada Allah ini supaya sukses perlu ada pemandunya, mursyid. Karena apa? Ya mursyid yang sudah kenal kepada Allah. Maka disebutkan di Quran, فَمَن يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Itu kalau arti secara tasawuf adalah orang siapa yang dolalah, ya, siapa yang tersesat hidupnya, maka dia tidak akan menemukan wali yang mursyida, seorang pemandu mursyid yang wali. Nah, banyak mungkin mursyid tapi tidak wali. Tapi banyak juga wali yang tidak mursyid. Ya, harus wali yang mursyidah. Nah, itu yang diberi opsional oleh Allah, license untuk irsyad. Seorang wali yang diberikan license untuk irsyad, memberi panduan, membimbing hamba-hamba Allah menuju kepada Allah. Atau yang diberi license oleh sang mursyid tadi untuk, oh si A muridnya misalnya, kamu boleh memandu A, B, C, D, kamu boleh, dan seterusnya. Nah, artinya sudah dapat license juga dari sang mursyid, itu boleh memandu. Tetapi tetap yang utama, mursyid utama adalah waliyam mursyidah, itu tadi. Jadi kenapa tarekat itu begitu banyak? Ya seperti saya sering menyebutkan, seperti contoh, itu kan sebuah nama, wilayah, situasi, dan kondisi, lalu menubuhkan itu tadi. Yang berhubungan kemudian dengan sanad. Jadi sanad tarekat itu berbeda dengan misalnya sanad ilmu. Sanad ilmu siapa yang belajar gitu ya. Berbeda lagi dengan metodologinya dengan sanad hadis. Nah, ini perlu difahami. Karena apa? Kenapa ada satu tarekat misalnya Naqsabandiyah saja. Loh, Naqsabandiyah kok di berbagai wilayah di dunia ini kok berbeda-beda. Padahal sanadnya semua kepada Abu Bakar As-Siddiq misalnya. Berbeda dengan hadis. Ya, hadis Nabi sanadnya, ini lafadznya harus begini, ini harus begitu. Ini hubungannya dengan soal pendidikan. Dan wilayah, ya boleh jadi begini. Seperti seorang mujtahid. Ya. Mujtahid itu, Imam Syafi'i punya guru, di atas Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik misalnya. Tapi kok ijtihadnya berbeda. Soal sanad ilmu bisa begitu. Jadi soal sanad ilmu itu tidak harus sama persis cara pandangnya dengan gurunya. Hal yang sama di dalam sanad ruhaniyah yang di wilayah thariqah ini. Seorang mursyid yang wali yang mursyidah tadi, posisinya seperti mujtahid. Tapi tidak beristihad seperti di dunia fikih ya. Tapi mujahadah ruhiyah. Itu yang mendapatkan banyak ilham al-kashfu anillah. Jadi mendapat mukasyafah dari Allah dan seterusnya. Nah itu. Ini yang supaya orang tidak saling mengklaim, ya saling mengklaim. Oh kamu thariqahku lebih bagus daripada thariqahmu, soalnya begini. Belum tentu, itu bukan begitu. Ya. Jadi ibarat soto banyak. Soto itu banyak, mulai dari Banjar, Surabaya, Madura, sampai Kudus, sampai Betawi. Ya. Tapi soal soto, saya kira katakanlah ini kalau
disebutkan nih sufi untuk kaum milenial, untuk anak muda, gitu ya. Jadi begini saja, metodologi, ini soal metodologi mengenalkan tasawuf itu ala qadri uqulihim. Ya. Wal kullu ya'malu ala syakilatih. Katakan Muhammad, masing-masing sahabatmu, umatmu, ya'malu ala syakilati, mengamalkan menurut syakilah. Jadi di dalam pendidikan tasawuf itu tidak boleh, kalau dalam bahasa Jawa disebut tidak boleh gebyah uyah. Pokoknya kamu harus begini semua, harus wiridan sekian ribu, kalau enggak kamu enggak sah, enggak bisa. Karena syakilah, format, ruang, ya, organisme spiritual masing-masing orang berbeda. Rasulullah memberi pendidikan zikir kepada Abu Bakar, berbeda dengan Sayyidina Ali, berbeda dengan Umar, kepada Sayyidina Anas. Makanya sanad tarekoh berbeda-beda. Nah, kelak kemudian model ini, misalnya Naksabandiyah menjadi layak di wilayah yang iklimnya, yang kulturnya begini-begini. Syadziliyah akan lebih menjadi sangat layak di wilayah misalnya Afrika, Asia Tenggara, ini Asia Tengah, Amerika Latin. Qadiriyah di wilayah India, di wilayah Afgan, wilayah sebagian Mesir, wilayah wilayah-wilayah daerah misalnya Afrika Selatan, Asia Tengah misalnya. Rupanya ini berhubungan dengan atmosfer. Ya, atmosfer. Inilah yang disebut dengan hikmah. Bil hikmah. Satu kearifan ilahiyah ketika menangkap situasi kondisi spirituality manusia. Ya. Nah, di era modern sekarang dengan anak-anak muda ya perlu kita bangun silabus baru bagaimana supaya tasawuf itu mudah. Karena apa? Tasawuf itu ruhul Islam. Rohnya Islam ya tasawuf. Bagaimana beragama tanpa roh? Bab-bab mengenai ikhlas, tawakal, ridho, syukur, cinta, ma'rifah, itu semua kan ruhnya amal. Ya. Nah itu. Nah, dari situlah. Jadi jangan kemudian itu kan kasusnya sama bagaimana ya mengajarkan kitab kuning kepada mahasiswa di perguruan tinggi umum. Ya pasti mereka takut tiba-tiba, ini apa? Kenal saja tidak. Ya. Nah ini pandai-pandainya ulama mengenalkan cara pandang historis mengenai kitab ini apa dan seterusnya sampai untuk sekarang misalnya ya harus dielaborasi, direkonstruksi, tapi tetap memiliki basis seperti dalam kitab-kitab itu misalnya. Hal yang sama di dalam dunia tasawuf juga begitu.